Novel audio 9 Sutra Matahari ke-205 edisi 2971 hingga 2975. Energi mentalku juga meningkat pesat selama periode waktu ini. Ye Tianfei merasakan energi mentalnya sendiri dan berkata pada dirinya sendiri, "Baiklah, ayo kita jalan-jalan." Ye Tianfei membawa Hu Miao dan meninggalkan tempat peristirahatannya. Selama periode ini, Ye Tianfei berlatih dalam pengasingan di dunia dengan kekuatan yang relatif biasa. Ye Tianfei membawa Hu Miao keluar dari dunia ini dan menjelajahi kelompok dunia ini. Ia menemukan bahwa master terkuat di kelompok dunia ini adalah beberapa dewa muda, yang secara alami tidak menimbulkan banyak bahaya bagi Ye Tianfei. Setelah berkeliling, Ye Tianfei mendapati bahwa seluruh kelompok dunia sangat tegang. Setiap dunia dan setiap kekuatan sedang membuat persiapan dan bersiap untuk perang, seolah-olah mereka akan menghadapi perang. Ye Tianfei melakukan beberapa penyelidikan dan menemukan bahwa selama kurun waktu ini, banyak kekuatan besar di Laut Kekosongan Kekacauan telah melancarkan perang invasi di mana-mana untuk memperluas wilayah mereka. Dunia-dunia yang diinvasi itu sering mengalami kerusakan berat, dan pada akhirnya akan ditaklukkan dan tunduk kepada kekuatan-kekuatan besar itu. Setelah berita itu menyebar, sebagian besar penduduk dunia panik. Banyak kelompok dunia mulai bersatu secara sadar, membentuk pasukan besar, melatih pasukan, dan mencegah kekuatan besar tersebut melancarkan perang invasi. Beberapa kelompok dunia bahkan mulai terhubung dengan kelompok dunia lainnya, dan 2 atau lebih kelompok dunia membentuk aliansi untuk memperkuat kekuatan mereka. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau diserbu oleh kekuatan besar itu dan akhirnya menjadi kekuatan bawahannya. Begitu Anda tunduk pada kekuatan-kekuatan besar itu berarti Anda harus membayar upeti terus-menerus dan bekerja seperti budak. Siapa kalian berdua? Apakah kalian makhluk dari kelompok dunia kuda emas kami? Kalian dari dunia mana? Ye Tianfei sedang berjalan-jalan di kelompok dunia ini bersama Hu Miao, ketika tiba-tiba sekelompok orang datang ke arah mereka dan menghalangi jalan Ye Tianfei. Yang memimpin mereka adalah makhluk surgawi tingkat menengah yang berteriak pada Ye Tianfei. Dia mengetahui bahwa Ye Tianfei hanya seorang dewa emas, jadi wajar saja dia tidak menganggapnya serius dan tampak meremehkannya. Karena suasana yang menegangkan, kelompok Golden Horsewell telah meningkatkan patroli. Tim patroli melihat Ye Tianfei dan Hu Miao berkeliaran dan tampak sangat asing, sehingga mereka menjadi curiga. "Tuan, saya akan mengurusnya," kata Hu Miao. Begitu kata-kata itu terucap, Hu Miao melakukan sihir, menciptakan ilusi demi ilusi, langsung menutupi tim patroli yang menghalangi jalan di depan. "Oh tidak, di mana aku? Sepertinya aku dalam situasi berbahaya. Di mana-mana berbahaya. Aku harus segera melarikan diri." Semua anggota tim patroli panik dan berteriak, "Ayo pergi. Tidak ada yang menarik untuk dilihat di dunia ini. Ayo pergi ke tempat lain," kata Ye Tianfei kepada Hu Miao. Saat berikutnya, Ye Tianfei dan Hu Miao menghilang. Baru setengah hari kemudian tim patroli akhirnya berhasil menghilangkan ilusi dan mendapatkan kembali kesadaran normal mereka. "Kami telah bertemu dengan seorang ahli ilusi. Pria dan wanita itu sangat tidak dikenal. Mereka tidak tampak seperti ahli dari kelompok dunia kuda emas kami. Situasinya serius. Kembalilah dan laporkan segera," kata makhluk surgawi perantara yang memimpin dengan suara yang dalam. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei membawa Hu Miao ke lautan kehampaan yang kacau, berjalan kemana-mana, melewati satu kelompok dunia yang berbeda demi yang lain. Ye Tianfei melihat bahwa banyak tempat di Laut Kekosongan Kekacauan sudah berada dalam kekacauan, dan pasukan dari kekuatan besar itu masih melancarkan perang invasi di mana-mana, menaklukkan satu kelompok dunia demi satu kelompok dunia. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, tidak hanya kekuatan besar yang menaklukkan kota-kota dan membagi-bagi wilayah pengaruh mereka, tetapi bahkan kekuatan umum yang relatif lemah mulai mengambil kesempatan untuk menimbulkan kekacauan, saling menyerang dan terlibat dalam pertempuran sengit. Singkatnya, saat berjalan di Laut Kekosongan Kekacauan, asap perang memenuhi mana-mana. Dapat dikatakan bahwa di Laut Kekosongan Kekacauan, terjadi peperangan dengan berbagai ukuran hampir setiap hari. Pada saat yang sama, banyak sekali nyawa orang tak berdosa yang hilang dalam perang ini. Ye Tianfei berjalan sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas. Laut Kekosongan Kekacauan terlalu kacau. Aku tidak tahu apakah memang selalu seperti ini,
Atau apakah memang menjadi seperti ini karena suatu alasan khusus? Namun, apapun yang terjadi, masa-masa yang dilanda perang seperti ini telah membawa terlalu banyak bencana bagi kehidupan orang-orang biasa yang tidak bersalah. Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika melihat pemandangan tragedi manusia yang dibawa oleh perang. Kudengar pasukan iblis di depan sedang menyerang kelompok dunia es dan salju, jadi sebaiknya kita menghindarinya. Orang-orang iblis itu mirip dengan monster, sangat berdarah dan kejam. Sebaiknya jangan dekat-dekat dengan iblis jika tidak ada yang salah. Suatu hari, Ye Tianfei berada di lautan hampa yang kacau, bergerak maju dengan santai bersama Hu Miao, ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang berbisik di depan. Kekuatan jiwa Ye Tianfei sangat kuat, sehingga dia dapat menangkap beberapa suara yang sangat halus. Terlebih lagi, energi mental Ye Tianfei semakin kuat sekarang. Dia dapat merasakan transmisi suara makhluk-makhluk lemah itu dan bahkan pikiran batin mereka. Kelompok dunia es dan salju. Ketika Ye Tianfei mendengar nama kelompok dunia ini, hatinya tergerak dan dia langsung teringat pada Dabing. Sebelumnya, di 3000 dunia besar dan kecil, 3 tetua dari klan iblis es membawa bongkahan es besar untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Tianfei, mengatakan bahwa mereka sedang bersiap untuk meninggalkan 3000 dunia besar dan kecil dan kembali ke dunia besar es dan salju. Aku ingin tahu apakah kelompok dunia es dan salju ini ada hubungannya dengan dunia es dan salju besar. Jika kelompok dunia es dan salju ini benar-benar berhubungan dengan iblis es, mungkin kita bisa mengetahui keberadaan es besar melalui kelompok dunia es dan salju ini. Ye Tianfei berkata dalam hati. Baiklah, sekarang setelah kita bertemu dengannya, mari kita pergi dan melihatnya. Lanjut Ye Tianfei. Informasi Anda sudah terlalu lama. Saya baru saja menerima berita bahwa para iblis telah menyerbu kelompok dunia es dan salju. Konon, mereka telah menguasai sebagian besar wilayah di kelompok dunia es dan salju. Kelompok dunia es dan salju sudah tamat. Mulai sekarang, kelompok itu akan menjadi markas cabang para iblis, dan orang-orang es dan salju itu akan menjadi budak para iblis. Tiba-tiba terdengar suara lain. Oh, apakah para iblis sudah menyerbu kelompok dunia es dan salju? Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengar itu. Tuan, haruskah kita langsung menyerbu? Hu Miao juga mendengar bisikan-bisikan yang datang dari depan. Tidak, mari kita bersikap rendah hati terlebih dahulu dan berbaur dengan kelompok dunia es dan salju untuk melihat situasinya. Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. Baiklah, Tuan. Aku akan mengikutimu. Hu Miao mengangguk. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei membawa Hu Miao ke kelompok dunia es dan salju, dan benar saja, mereka melihat kelompok dunia di depan mereka yang dipenuhi udara dingin, yaitu kelompok dunia es dan salju. Namun, pada saat ini di dunia es dan salju, energi iblis yang bergulung-gulung telah sepenuhnya membanjiri udara dingin, dan semburan jeritan melengking iblis dapat terdengar dari waktu ke waktu, membuat orang-orang menggigil. Di sekitar gugusan dunia es dan salju, terdapat kelompok setan dengan roh jahat mengerikan yang berpatroli di mana-mana dan menjaga pertahanan ketat. Kelompok dunia ini memang telah dihuni oleh para iblis. Ucap Ye Tianfei dalam hatinya. Semuanya, kelompok dunia es dan salju ini sudah menjadi wilayah dunia iblis kita. Semua kekuatan di dalamnya telah menyerah kepada klan iblis kita, dan semua makhluk telah menjadi budak klan iblis kita. Mulai sekarang, kelompok dunia ini akan terbuka untuk dunia luar seperti biasa, dan makhluk dari dunia luar dapat memasukinya dengan bebas. Namun, mereka harus diperiksa oleh klan iblis kita dan membayar sejumlah kristal peri sebelum mereka dapat masuk. Ngomong-ngomong, kita mengadakan lelang besar di kelompok dunia es dan salju klan iblis. Sebagian besar barang lelang utama adalah berbagai harta karun di kelompok dunia es dan salju, serta sekelompok gadis salju yang cantik alami. Jika Anda tertarik dan memiliki cukup uang, Anda dipersilakan untuk berpartisipasi dalam lelang. Pada saat ini, iblis dengan kekuatan peri surgawi tingkat tinggi tiba-tiba muncul di kelompok dunia es dan salju. Mata iblisnya yang mempesona pertama-tama mengamati kekosongan yang kacau di sekitar kelompok dunia es dan salju, dan kemudian berbicara dengan keras. Saat iblis itu berbicara, gelombang suara yang bergulung-gulung naik ke langit dan langsung menyebar ke seluruh area kehampaan yang kacau. Iblis-iblis itu benar-benar terlalu brutal.
Setelah menaklukkan kelompok dunia es dan salju, mereka benar-benar mulai melelang harta karun kelompok dunia ini, dan bahkan melelang gadis-gadis salju. Mereka hanya memperlakukan kelompok dunia es dan salju sebagai daerah tawanan bagi para iblis. Setelah mendengar kata-kata iblis itu, makhluk-makhluk di sekitar kelompok dunia es dan salju sedikit terkejut, dan beberapa tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik. Jika kau berani membahas urusan klan iblis kami, kau akan mati. Sebuah suara iblis yang dingin terdengar. Tiba-tiba sesosok iblis jangkung menyerbu keluar dari dunia es dan salju, terus membesar dan menghantam suatu tempat. Ah! Makhluk yang baru saja berbicara itu menjerit dan hancur berkeping-keping di tempat. Bahkan beberapa makhluk lain yang lebih dekat pun ikut terlibat dan terbunuh. Setelah melihat kejadian itu, tidak ada satu makhluk pun yang berani bergosip tentang setan lagi. Harta karun dan gadis salju dari kelompok dunia es dan salju sedang dilelang. Ayo masuk dan lihat. Kudengar gadis-gadis salju itu semuanya sangat cantik, dan semuanya adalah wanita cantik kelas atas. Jika harganya cocok, akan menyenangkan untuk melelang satu dan membawanya kembali untuk dinikmati perlahan-lahan. Beberapa makhluk dengan niat buruk juga mulai memasuki kelompok dunia es dan salju. Banyak makhluk asing berhasil memasuki kelompok dunia es dan salju setelah membayar sejumlah kristal peri. Melihat ini, Ye Tianfei juga membawa Hu Miao dan berjalan ke kelompok dunia es dan salju. Berhenti. Terima interogasi dan bayar 20.000 kristal peri tingkat Dewa Emas. Tak lama kemudian, belasan pengawal iblis menghalangi jalan Ye Tianfei dan Hu Miao. Belasan iblis itu semua menatap Hu Miao dan terkejut dengan kecantikannya. Wanita ini dari ras apa? Dia bahkan lebih menarik daripada gadis-gadis salju itu, kata salah satu iblis. Hu Miao berasal dari klan Rubah Langit Kuno. Dia memiliki pesona alami dan tidak hanya ahli dalam ilusi, tetapi juga telah mempraktikkan teknik pesona klannya sejak lahir. Setiap gerakannya menarik perhatian pria. Seperti yang kita semua tahu, setan pada dasarnya penuh nafsu, dan monster pada dasarnya penuh nafsu. Dua ras utama, setan dan monster, keduanya adalah ras yang secara alami penuh nafsu. Ketika para setan ini melihat Hu Miao, tentu saja mereka meneteskan air liur. Ye Tianfei mengeluarkan 20.000 kristal abadi tingkat emas dan melemparkannya. Tuan, wanita ini terlalu menarik, tidak sebaik kita. Salah satu iblis mendatangi seorang pemimpin kecil dan berkata melalui transmisi suara. Tunggu sebentar, asal-usul pria dan wanita ini misterius, terutama wanita itu. Aku bahkan tidak bisa merasakan wilayah kekuasaan dan kekuatannya. Biarkan mereka berdua memasuki kelompok dunia es dan salju terlebih dahulu, lalu hadapi mereka. Jika terjadi konflik di sini dan mereka melarikan diri, kerugiannya akan sangat besar. Pemimpin kecil itu melirik Hu Miao, menjilat bibirnya, dan menjawab dengan transmisi suara. Yang mulia bijaksana, biarkan mereka masuk terlebih dahulu. Iblis yang mengusulkan itu menjawab dengan cepat. Lalu sekitar selusin setan memberi jalan. Energi mental Ye Tianfei sangat kuat dan dia sudah mengetahui pikiran para iblis ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir dalam hatinya. Selama Ye Tianfei tidak bertemu dengan orang kuat tingkat setengah dewa, dia tidak akan menganggap serius iblis biasa sama sekali. Setelah memasuki kelompok dunia es dan salju, Ye Tianfei merasakannya dan menemukan bahwa itu adalah kelompok dunia dengan 5 atau 6 kelompok dunia. Skalanya tidak terlalu besar. Sekilas, itu adalah hamparan udara dingin berwarna putih yang luas, dan potongan-potongan es hitam keras berusia ribuan tahun tergantung di mana-mana di kehampaan. Suhu di setiap dunia sangat rendah, dengan es dan salju di mana-mana. Pada saat yang sama, Anda juga dapat melihat makhiyat-makhiyat berlumuran darah dan anggota badan serta daging yang patah di mana-mana, serta banyak waktu dan ruang yang hancur, seperti lubang-lubang gelap yang aneh, dan banyak senjata dan senjata ajaib yang telah rusak. Dapat dilihat bahwa sebelum setan menyerbu kelompok dunia ini, pasti telah terjadi perang yang dahsyat di sini. Pada saat ini, selain Ye Tianfei dan Hu Miao, ada banyak makhluk asing lain yang memasuki kelompok dunia es dan salju. Ye Tianfei dan Hu Miao mengikuti kerumunan dan memasuki salah satu dunia. Dunia ini penuh dengan iblis dan penuh dengan energi iblis. Tepat saat Ye Tianfei sedang melihat sekeliling, sekelompok setan lewat dengan sekelompok besar manusia salju yang tinggi.
Manusia salju ini jauh lebih tinggi daripada manusia. Masing-masing dari mereka memiliki kulit tebal, rambut putih tebal, dan fisik yang sangat kuat. Namun, saat ini, hampir setiap manusia salju itu kulitnya robek dan dagingnya robek, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Para setan memegang cambuk baja yang panjang dan tebal dengan banyak duri tajam di tangan mereka. Setiap kali cambuk itu mengenai manusia salju, cambuk itu akan merobek sepotong besar daging, yang terlihat sangat kejam. Nak, minggirlah dan jangan halangi jalan. Kalau tidak, kami akan menangkapmu dan membawamu ke tempatku. Tiba-tiba, seorang iblis dengan wajah ganas berteriak pada Ye Tianfei. Orang ini sangat jahat, biar aku saja yang membunuhnya. Kata ulat sutra naga bertanduk emas dengan marah. Mereka hanya tokoh-tokoh kecil, jangan khawatir tentang mereka. Mari kita cari tahu situasinya terlebih dahulu. Jawab Ye Tianfei. Yang disebut penyelidikan situasi, Ye Tianfei bermaksud untuk mencari tahu seberapa kuat iblis paling kuat di dunia es dan salju ini. Hanya setelah mengetahui ini barulah Ye Tianfei memutuskan bagaimana harus bertindak. Ye Tianfei membawa Hu Miao dan menjauh dari kawanan iblis itu, namun masih ada beberapa iblis yang menatap Ye Tianfei dan yang lainnya dengan niat jahat. Tuan, sepertinya kita menjadi incaran para iblis. Para iblis menjijaikan ini mungkin tertarik dengan kecantikanku. Kata Hu Miao sambil tersenyum. Aku tahu. Kita abaikan saja mereka untuk saat ini. Ye Tianfei mengangguk dan menjawab. Ye Tianfei telah lama merasakan bahwa ada beberapa setan di kejauhan yang mengawasinya dan Hu Miao. Tidak mungkin. Penampilan Hu Miao terlalu menarik. Begitu Hu Miao melangkah ke dunia es dan salju, dia menjadi sasaran para iblis. Karena sifat setan yang brutal, mereka tidak akan mudah menyerah terhadap sesuatu yang telah mereka incar. Jika setan-setan ini ingin menyerangku, aku akan membunuh mereka semua, tidak ada satupun yang tersisa. Kata Hu Miao dengan marah. Jangan khawatir, jangan takut pada mereka. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Kabar baik, Pangeran Iblis ke-6 sudah tiba. Kudengar Pangeran Iblis ke-6 datang ke sini khusus untuk memilih beberapa gadis salju untuk dibawa kembali ke kota iblis untuk menjadi pelayan. Pada saat ini, para iblis di kelompok dunia ini menjadi gelisah dan tampak sangat bersemangat. Pangeran Iblis ke-6, hati Ye Tianfei tergerak. Ye Tianfei tahu bahwa klan iblis dan klan monster adalah sama. Di setiap generasi, mereka akan memilih beberapa iblis muda dengan darah murni dan bakat luar biasa sebagai putra suci, lalu mengumpulkan sumber daya untuk melatih mereka. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pangeran iblis ini akan menjadi salah satu penguasa kota iblis di masa mendatang. Tentu saja, ada juga beberapa pangeran iblis yang merupakan keturunan dari iblis besar di kota iblis. Mengandalkan reputasi leluhur mereka, mereka menjadi pangeran iblis secara langsung tanpa melalui seleksi. Bakat dan kekuatan pangeran iblis jenis ini seringkali tidak terlalu kuat, tetapi karena ada iblis besar yang berdiri di belakang mereka, umumnya tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Cepat, pelelangan dimulai. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Kemudian, di dunia ini sejumlah besar makhluk hidup berkumpul menuju suatu lokasi tertentu seperti aliran air yang deras. Akhirnya, semua orang tiba di sebuah alun-alun besar dengan sebuah panggung di tengahnya. Platform itulah tempat pelelangan akan berlangsung. Pada saat ini, platform tersebut sudah dikelilingi oleh makhluk hidup, beberapa di antaranya tampak sangat bersemangat. Ada 15 penguasa langit dari klan iblis, dan 4 yang terkuat di antara mereka adalah penguasa langit yang sempurna. Sebagian besar penguasa langit dari klan iblis bersembunyi di kehampaan di dekatnya. Tampaknya penguasa langit dari klan iblis ini ada di sini untuk menjaga situasi tetap terkendali. Hun Lao berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Aku juga merasakannya. Sebenarnya ada 4 makhluk surgawi sempurna dari klan iblis di sini. Tampaknya klan iblis sangat mementingkan pelelangan ini. Ye Tianfei mengangguk. Selama tidak ada master setengah dewa, Ye Tianfei tidak perlu takut pada apapun. Baiklah, semuanya, pelelangan dimulai sekarang. Pertama, kita akan melelang sejumlah harta karun dari kelompok dunia es dan salju. Sekarang kelompok dunia ini telah menjadi milik klan iblis kita, semua yang ada di kelompok dunia ini secara alami juga menjadi milik klan iblis kita, jadi klan iblis kita telah memutuskan untuk melelang sebagian harta karun tersebut.
Seorang iblis tua melayang ke udara, melayang di atas panggung di tengah alun-alun, dan berkata dengan keras. Setelah pelelangan harta karun, pelelangan gadis salju akan menjadi hal yang ditunggu-tunggu semua orang. Kali ini, klan iblis kita akan melelang lebih dari 5.000 gadis salju. Saya rasa semua orang tahu bahwa gadis salju di kelompok dunia es dan salju memiliki kulit sedingin es dan kecantikan alami, dan merupakan kekasih idaman semua makhluk laki-laki. Iblis tua itu menambahkan. Setelah mendengar perkataan iblis tua itu, makhluk-makhluk di sekitar alun-alun langsung menjadi gelisah. Karena banyak sekali makhluk jantan yang datang ke sini hanya untuk menawar gadis-gadis salju itu. Sebelum kelompok dunia es dan salju diserbu oleh para iblis, meski tidak dianggap sebagai kekuatan utama di laut kekosongan kekacauan, karena warisannya yang panjang dan fondasinya yang kuat, dan dikatakan bahwa ada master tingkat dewa setengah yang bertanggung jawab, tidak ada seorang pun yang ingin memprovokasinya. Jadi meskipun semua orang mengagumi gadis-gadis salju di dunia es dan salju, dan banyak makhluk laki-laki berusaha keras untuk mengejar mereka dan ingin berciuman dengan mereka, sayangnya, gadis-gadis salju itu semuanya adalah wanita cantik yang dingin dan tidak baik. Sangat sulit bagi laki-laki dari dunia luar untuk mendekati dan menyenangkan gadis-gadis salju. Siapa yang mengira bahwa sekarang dunia es dan salju ditaklukkan oleh pasukan iblis, gadis-gadis salju ini benar-benar akan dilelang. Bagi banyak makhluk jantan, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, jadi begitu mereka mendengar berita itu, mereka semua bergegas datang. Baiklah, sekarang aku nyatakan bahwa pelelangan resmi dimulai. Setan tua itu memandang kerumunan yang bersemangat dan merasa sangat puas. Kali ini, alasan mengapa para iblis melelang begitu banyak barang tentu saja untuk mengumpulkan uang. Semakin banyak orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan, semakin puas pula para iblis. Kemudian, satu persatu harta karun kelompok dunia es dan salju dibawa ke meja lelang untuk dilelang. Harta karun ini termasuk tanaman obat, ramuan ajaib, senjata ajaib, dan berbagai jenis harta karun alam lainnya, yang sebagian besar memiliki sifat es dan salju. Banyak makhluk yang mengembangkan atribut es dan salju menawarkan uang untuk pelelangan. Harta karun ini sangat cocok untuk dubbing. Haruskah aku melelang beberapa harta karun yang lebih bagus dan memberikannya kepada dubbing nanti? Ye Tianfei berkata dalam hati sambil melihat harta karun yang dilelang satu per satu di panggung. Aku penasaran apakah ada hubungan antara suku manusia salju di dunia es dan salju ini dengan suku iblis es di dubbing. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Setelah memasuki kelompok dunia es dan salju, Ye Tianfei mengetahui bahwa ras yang tinggal di kelompok dunia ini adalah suku manusia salju. Dan dubbing termasuk klan iblis es. Meskipun nama kedua ras itu berbeda, Ye Tianfei menemukan bahwa kedua ras itu sangat mirip, tidak hanya dalam penampilan, tetapi bahkan energi keterampilan yang mereka latih juga mirip. Keduanya adalah energi es dan salju serta hukum es dan salju. Intuisi Ye Tianfei mengatakan kepadanya bahwa ada kemungkinan besar kedua ras ini terhubung. Konon katanya kelompok dunia es dan salju ini dijaga oleh para prajurit tingkat dewa. Para iblis mampu menduduki kelompok dunia ini, yang berarti mereka pasti telah mengirimkan prajurit tingkat dewa. Aku penasaran apakah para prajurit dewa para iblis masih berada di kelompok dunia ini. Aku harus lebih berhati-hati dalam tindakanku. Ye Tianfei berdiri di alun-alun yang ramai. Dia bisa merasakan energi jiwa yang kuat dan mendengar dengan jelas apa yang dikatakan banyak makhluk di sekitarnya, jadi dia semakin memahami kelompok dunia es dan salju ini. Semuanya, apa yang akan dilelang sekarang adalah senjata ajaib yang digunakan untuk membantu kultivasi, dan kemungkinan besar itu adalah senjata ajaib tingkat setengah dewa. Jika teman-teman yang berlatih keterampilan yang dikaitkan dengan es dan salju bisa mendapatkan senjata ajaib ini, itu mungkin akan sangat membantu. Tiba-tiba, iblis yang bertanggung jawab atas pelelangan yang berdiri di tanah datar itu berbicara dengan keras. Lalu sebuah nampan dibawa ke peron, ditutup dengan selembar kain putih. Setan itu merobek kain putih itu, menampakkan permata putih sebesar kepalan tangan. Rune putih menyebar seperti es dan salju putih, menyebar ke segala arah. Seketika, semua orang merasakan suhu di tempat ini turun drastis, butiran-butiran salju bergulung-gulung di udara, dan hawa dingin yang kuat bertiup di wajah mereka. Bayi yang baik, teriak semua orang serempak.
Bahkan makhluk yang tidak pernah mengembangkan energi es dan salju pun dapat melihat betapa berharganya permata putih ini. Permata ini pasti mengandung hukum-hukum jalan agung. Ini adalah harta karun yang bagus. Belum lagi dubbing, ini juga berguna bagiku. Telapak dao surgawiku saat ini hanya memiliki 3 hukum jalan agung. Jika aku dapat mempraktikkan 1 hukum jalan agung lagi, kekuatannya pasti akan lebih kuat. Mata Ye Tianfei berbinar ketika dia melihat permata putih itu. Baiklah, aku akan melelang bola ini. Bahkan jika seseorang mencurinya, aku akan mendapatkannya. Bagaimanapun, bola ini direbut oleh para iblis dari manusia salju. Ye Tianfei berkata dalam hati. Harga awal permata ini adalah 10 miliar keping kristal peri tingkat surgawi. Kata iblis itu dengan keras. Mendesis. Setelah mendengar perkataan iblis itu, makhluk-makhluk di sekitar semuanya terkejut. Karena 10 miliar keping kristal peri tingkat surgawi terlalu banyak untuk makhluk biasa. Saya menawarkan 1,1 miliar keping kristal surgawi. Saya Zuo Yuhang dari kuil Dewa Surgawi. Baru-baru ini, saya berlatih teknik yang melibatkan hukum es dan salju. Saya harap semua orang di kuil Dewa Surgawi dapat membantu kami dan tidak berkelahi dengan saya. Seorang pemuda berbaju kuning melangkah keluar dari kerumunan dan berkata dengan keras. Ternyata dia adalah Zuo Yuhang dari kuil para dewa, seorang jenius muda yang terkenal. Apakah ada orang lain yang ingin menawar 1,1 miliar keping kristal peri tingkat surgawi? Setelah iblis yang bertanggung jawab atas pelelangan tersebut mengetahui identitas pemuda berpakaian kuning itu, dia berseru memuji, lalu melihat sekeliling dan bertanya. Zuo Yuhang adalah seorang jenius muda di kuil para dewa, dan dia juga merupakan cucu seorang pejabat tinggi di kuil para dewa, jadi bahkan para iblis pun menunjukkan niat baik kepadanya. Haha, saudara Zuo, aku tidak menyangka kau akan datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan iblis kami. Seorang iblis muda tertawa. Pangeran Moliu, kamu juga di sini. Aku kebetulan lewat, jadi aku masuk untuk melihatnya. Aku tidak menyangka akan menemukan harta karun yang cocok untukku. Jawab Zuo Yuhang. Saudara Zuo, terima kasih atas dukunganmu. Aku akan membuat keputusan nanti. Klan iblis kami akan memberimu seorang gadis salju. Aku berharap klan iblis kami dan kuil para dewa akan berhubungan baik di masa depan. Kata Pangeran Iblis ke-6. Terima kasih banyak. Tentu saja, kedua kekuatan besar kita harus berhubungan baik. Zuo Yuhang menjawab sambil tersenyum. Baiklah, 1,1 miliar keping kristal peri tingkat surgawi, apakah ada yang mau menawar? Pada saat ini, iblis di panggung tengah alun-alun bertanya dengan keras lagi. Ketika semua orang mengetahui bahwa pemuda berbaju kuning itu adalah Zuo Yuhang, mereka segera menyerah untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Terlebih lagi, harga bola itu adalah 1 miliar keping kristal peri tingkat surgawi, yang tidak mampu dibeli oleh makhluk biasa. Bahkan jika beberapa mampu, mereka tidak ingin menyinggung kuil para dewa. 20 miliar keping kristal peri tingkat surgawi. Tepat ketika semua orang mengira permata putih itu akan jatuh ke tangan Zuo Yuhang, sebuah suara polos terdengar. Siapa? Beraninya kau menawar sesuatu yang disukai Zuo Yuhang? Seketika, semua orang melihat ke arah suara itu, dan melihat seorang pemuda berpenampilan biasa berdiri di sana, dengan seorang wanita menawan mengikutinya. Itu adalah Ye Tianfei dan Hu Miao. Ye Tianfei tahu bahwa para penguasa klan iblis pasti mengetahui penampilan dan aura jiwanya, jadi dia telah membuat persiapan terlebih dahulu dan sedikit mengubah penampilannya, sambil secara drastis menyembunyikan dan mengubah aura jiwanya. Oleh karena itu, setelah memasuki kelompok dunia es dan salju, meskipun ia bertemu dengan banyak master klan iblis, identitasnya tidak terungkap. Betapa cantiknya! Setelah melihat Hu Miao, banyak makhluk lelaki mulai menatapnya. Bahkan ekspresi Pangeran ke-6 Iblis pun berubah jahat. Pangeran Iblis ke-6, gadis itu. Begitu dia memasuki kelompok dunia es dan salju, beberapa orang dewasa mengeluarkan perintah untuk mengawasinya dan mencari cara untuk menyelidiki asal-usulnya. Jika dia tidak memiliki latar belakang, tangkap dia. Seorang iblis yang berdiri di samping Pangeran Iblis ke-6 berbisik. Baiklah, bagus. Mari kita cari tahu asal-usul pria dan wanita ini. Selama tidak ada yang mengejutkan di balik mereka, kita akan menemukan kesempatan untuk menangkap mereka. Aku harus menangkap wanita itu.
Pangeran Enam menjilat bibirnya dan berkata dengan suara rendah. Hehe, meskipun dia memiliki latar belakang yang luar biasa, aku akan bertindak diam-diam dan mengendalikannya. Pangeran Iblis ke-6 berkata dalam hati. Wah, apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan tadi? Aku ingin permata ini. Zuo Yuhang sangat marah ketika melihat seseorang berani menawar, dan hal pertama yang dimintanya adalah 2 miliar keping kristal peri tingkat surgawi. Ia segera menatap Ye Tianfei dengan tatapan memperingatkan dan berkata dengan dingin. Setan yang bertanggung jawab atas pelelangan di platform itu juga sedikit bingung. Dia tidak dapat membayangkan bahwa ada orang yang berani menawar dengan Zuo Yuhang. Bagaimana? 2 miliar keping kristal peri tingkat surgawi. Apakah ada yang bisa menawar denganku? Jika tidak, permata ini akan menjadi milikku. Ye Tianfei bahkan tidak melihat ke arah Zuo Yuhang. Nak, apakah kamu ingin mati? Zuo Yuhang menjadi semakin marah ketika dia melihat sikap Ye Tianfei. Apakah kalian para iblis masih akan melelang bola ini? Ye Tianfei melihat iblis yang bertanggung jawab atas pelelangan itu berdiri di sana dengan linglung, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya. Tentu saja kami akan melelangnya. 2 miliar keping kristal peri tingkat surgawi. Apakah ada yang mau menawar? Iblis yang bertanggung jawab atas pelelangan itu bereaksi, menatap Ye Tianfei dalam-dalam, lalu berteriak keras. Lelang ini diselenggarakan oleh klan iblis. Sekarang setelah berada di bawah pengawasan publik, klan iblis tentu saja tidak akan membiarkan lelang ini dibatalkan. Lagi pula, tujuan klan iblis mengadakan pelelangan adalah untuk mengumpulkan uang, dan sekarang seseorang bersedia membayar, mustahil bagi mereka untuk menolak. Bagus sekali, nak. Aku, Zuo Yuhang, akan mengingatmu. 2 miliar 100 juta keping kristal abadi tingkat surgawi. Zuo Yuhang menatap Ye Tianfei dengan tatapan tajam dan mengintimidasi, berbicara perlahan, lalu berteriak. 3 miliar keping kristal peri tingkat surgawi. Begitu suara Zuo Yuhang jatuh, Ye Tianfei berteriak. Dengan kekayaan Ye Tianfei saat ini, beberapa miliar kristal surgawi hanyalah setetes air di lautan dan tidak ada apa-apanya. Ye Tianfei memiliki banyak harta karun bahkan tingkat setengah dewa, dan harta karun surgawi terlalu banyak untuk dihitung. Faktanya, Ye Tianfei juga memiliki senjata sihir tingkat dewa. Tentu saja, dia tidak akan peduli dengan beberapa kristal surgawi. Dari mana anak ini berasal? Dia sangat kaya. Tampaknya dia adalah generasi kedua yang kaya. Yah, melihat tindakannya, dia jelas bukan orang biasa. Dia mungkin berasal dari kekuatan yang sangat kaya dan berkuasa. Tidak heran dia tidak takut pada Zuo Yuhang dari kuil para dewa. Ketika semua orang melihat metode penawaran Ye Tianfei yang mendominasi, mereka tidak bisa menahan ekspresi serius, dan mereka semua berspekulasi. Mungkinkah anak ini memiliki asal-usul yang luar biasa? Ya, tampaknya saya tidak ingin menyinggung pihak manapun. Iblis yang bertugas mengatur pelelangan itu berpikir dalam hati. Mungkinkah anak ini benar-benar berasal dari kekuatan besar? Pangeran Iblis ke-6 menatap Ye Tianfei dan Hu Miao dengan tatapan bingung. Ia tertarik dengan kecantikan Hu Miao dan ingin mengambil tindakan terhadapnya, tetapi sekarang ia sedikit takut bahwa Ye Tianfei dan Hu Miao mungkin berasal dari kekuatan besar di laut kekosongan kekacauan. Mari kita lihat situasinya sebelum mengambil keputusan. Pangeran Iblis ke-6 berkata dalam hatinya. Pada saat ini, Zuo Yuhang tidak menawar lagi, dan permata putih itu jatuh ke tangan Ye Tianfei. Jika aku dapat menggunakan senjata ajaib ini untuk mempraktikkan hukum jalan besar es dan salju, maka aku dapat membuat kekuatan telapak tangan surgawiku lebih tinggi lagi. Setelah Ye Tianfei mendapatkan permata putih itu, dia memegangnya di telapak tangannya, merasakan kekuatan hukum yang terpancar dari permata itu, dan merasa sedikit bersemangat. Lelang berlanjut, dan para iblis mengambil lebih banyak harta dari dunia es dan salju untuk dilelang. Sepertinya para iblis menyerbu dunia es dan salju dan hampir merampok semua harta karun di dunia ini. Ini terlalu kejam. Hun Lao tidak bisa menahan diri untuk berbisik kepada Ye Tianfei. Iblis sama seperti monster, mereka brutal secara alami. Bagi mereka, tidak ada yang namanya kejam atau tidak. Selain itu, hal-hal seperti pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan mungkin terjadi setiap hari di laut kekosongan kekacauan. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan menjawab. Itu benar. Faktanya,
Bagi kebanyakan makhluk hidup, jalan menuju kultivasi diaspal dengan darah dan tulang. Hun Lao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Aku tidak menyangka bahwa pohon dunia kekacauan milikmu ternyata memiliki sisi yang penuh belas kasih. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Tentu saja, klan pohon dunia kekacauan kami adalah pohon suci tertua di kekacauan. Konon, klan kami sudah ada sebelum sebagian besar ras lahir. Dapat dikatakan bahwa klan pohon dunia kekacauan kami telah menyaksikan banyak ras di dunia ini berevolusi hingga mencapai situasi makmur saat ini, dan juga telah menyaksikan kemunduran dan kepunahan banyak ras di dunia. Karena kami telah melihat terlalu banyak pasang surut, kami sangat memahami bahwa kebangkitan dan perkembangan setiap ras bukanlah hal yang mudah, jadi kami secara alami mengembangkan perasaan welas asih. Jawab pohon dunia kekacauan. Itu benar, rasmu terlalu kuno. Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei tahu bahwa seiring kekuatannya terus meningkat, Hun Lao akan membangkitkan lebih banyak ingatan rasial, dan dia akan mengetahui lebih banyak hal. Pada saat ini, pelelangan masih berlangsung di panggung di tengah alun-alun, dan satu demi satu harta karun dari dunia es dan salju sedang dilelang. Masing-masing harta karun ini sangat berguna bagi Dabing. Jika kita bisa mendapatkan semuanya dan memberikannya kepada Dabing di masa depan, itu akan sangat membantu Dabing. Ye Tianfei tidak melanjutkan untuk berpartisipasi dalam pelelangan harta karun tersebut, tetapi dia merasa sedikit cemburu ketika melihat harta karun berharga tersebut dilelang satu demi satu. Karena harta karun ini awalnya bukan milik para iblis, tetapi dijarah oleh para iblis. Sekarang para iblis melelang harta karun ini. Banyak makhluk yang sebenarnya akan iri dengan kesepakatan seperti ini, tetapi karena para iblis terlalu kuat, tidak ada yang berani mengajukan keberatan. Bagaimana menurutmu? Apakah kau tertarik dengan harta karun ini? Jika begitu, sebaiknya kita ambil saja. Lagi pula, harta karun itu bukan milik iblis. Iblis telah mengambil harta karun itu dari kelompok dunia es dan salju, jadi kita akan mengambilnya dari iblis. Ulat Sutra Naga bertanduk emas menebak pikiran Ye Tianfei dan segera berbicara melalui transmisi suara. Jangan cemas, mari kita tunggu dan lihat. Meskipun harta karun ini direbut dari kelompok dunia es dan salju oleh para iblis, harta karun ini akan menjadi milik pemilik yang berbeda setelah pelelangan. Jika aku mencoba merebutnya lagi, aku akan menyinggung lebih banyak kekuatan. Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. Apa yang kau takutkan? Kau bahkan berani memprovokasi kekuatan besar seperti klan iblis, klan monster, fraksi kegelapan, dan kuil para dewa. Jadi bagaimana jika masih ada beberapa lagi? Seperti kata pepatah, terlalu banyak hutang, tidak ada kekhawatiran. Terlalu banyak kutu, tidak ada gatal. Kata Ulat Sutra Naga bertanduk emas sambil tersenyum. Kita tunggu saja, jawab Ye Tianfei santai. Kudengar ada sejenis api aneh di kelompok dunia es dan salju, yang disebut api roh es, yang merupakan salah satu api aneh di daftar api bumi. Bukankah kalian para iblis memiliki api roh es? Mengapa kalian tidak melelangnya? Pada saat ini, tiba-tiba di sudut terpencil alun-alun, seorang pria berjubah hitam bertanya. Suaranya serak, dan orang bisa tahu bahwa dia sengaja menyembunyikan identitasnya. Ini adalah seorang alkemis. Ye Tianfei merasakan pria berjubah hitam itu, dan hatinya tergerak, dan dia segera menemukan identitas orang ini. Karena ada bau obat mujarab yang kuat tercium dari tangan orang ini, yang merupakan bau yang tersisa dari kontak jangka panjang dengan berbagai jenis bahan obat umum selama alkimia. Bau ini cukup samar dan hanya dapat dengan mudah dirasakan oleh orang-orang yang juga merupakan alkemis. Oh, kau cukup berpengetahuan. Kau bahkan tahu tentang Ice Spirit Fire. Namun, klan iblis kitalah yang memutuskan apa yang akan dilelang dan apa yang tidak. Jika ada sesuatu yang tidak tersedia di pelelangan, kau tidak perlu terlalu memikirkannya. Iblis yang bertanggung jawab atas pelelangan di peron melirik pria berjubah hitam dan menjawab dengan suara yang dalam. Ice Spirit Fire, sejenis api aneh di daftar api bumi. Hati Ye Tianfei tergerak. Selama kurun waktu ini, Ye Tianfei mempelajari alkimia lagi, jadi ia secara alami lebih memperhatikan api aneh. Meskipun Ye Tianfei sudah memiliki 4 jenis api aneh di tangannya, bagi seorang alkemis, semakin banyak api aneh yang dimilikinya, semakin banyak pilihan yang dimilikinya saat membuat pil. Sebab,
Saat memurnikan pil yang mempunyai khasiat berbeda, jika Anda mempunyai api khusus dengan khasiat yang bersesuaian, maka kemungkinan keberhasilan dalam memurnikan pil dan kualitas pil pun bisa lebih terjamin. Akan sangat bagus jika aku bisa mendapatkan api roh es. Namun, jika klan iblis memiliki ahli tingkat dewa yang ikut serta dalam serangan terhadap kelompok dunia es dan salju, maka api roh es kemungkinan besar akan jatuh ke tangan para ahli dewa dari klan iblis. Akan terlalu sulit bagiku untuk merebutnya. Aku harus menunggu dan melihat. Setelah mendengar nama api roh es, Ye Tianfei ingin memilikinya, tetapi dia tahu itu akan sulit. Setelah mendengar perkataan iblis itu, lelaki berjubah hitam itu mensibir kasar beberapa kali, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Baiklah, semuanya, selanjutnya kita akan memulai pelelangan gadis salju yang telah ditunggu-tunggu oleh semua orang. Pada saat ini, di atas panggung, iblis yang bertanggung jawab atas pelelangan itu tiba-tiba meninggikan suaranya dan berbicara dengan keras. Setelah mendengar perkataan iblis itu, banyak makhluk laki-laki tiba-tiba menjadi bersemangat dan mata mereka berbinar. Karena Master Iblis yang bertanggung jawab atas pelelangan baru saja mengatakan bahwa lebih dari 5.000 gadis salju akan dilelang, yang berarti banyak orang akan memiliki kesempatan untuk membeli gadis salju. Ini juga salah satu alasan mengapa begitu banyak makhluk datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Semuanya, lebih dari 5.000 gadis salju yang akan kita lelang kali ini memiliki kualitas yang berbeda dan dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan rendah, tingkatan sedang, dan tingkatan tinggi. Harga gadis salju dengan tingkatan yang berbeda juga berbeda. Aku akan melelang gadis salju tingkatan rendah terlebih dahulu dan mengeluarkan sekumpulan gadis salju tingkatan rendah. Master Iblis yang bertanggung jawab atas pelelangan di panggung berteriak keras. Kemudian, lebih dari selusin gadis cantik dengan kulit seputih salju dan perawakan indah dibawa ke peron. Gadis-gadis cantik ini semuanya tampak seperti wanita cantik yang dingin, tetapi penampilan mereka sungguh menawan. Baik dari bentuk badan, penampilan, kulit, atau temperamen, mereka semua benar-benar cantik. Mereka memang gadis salju, hahaha. Gadis-gadis salju ini dulunya sangat dilindungi oleh suku manusia salju, dan orang luar jarang melihat mereka. Sekarang akhirnya kita punya kesempatan untuk melihat wajah asli mereka. Kita tidak hanya akan punya kesempatan untuk melihat wajah asli mereka, tetapi kita juga akan punya kesempatan untuk menawar satu dan membawanya pulang untuk diapresiasi dan dimainkan perlahan-lahan. Ini benar-benar kesenangan yang luar biasa. Melihat selusin gadis salju yang cantik di peron, banyak makhluk jantan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan banyak dari mereka yang hampir meneteskan air liur. Baiklah, semuanya, jangan terlalu bersemangat. Ini hanyalah gadis salju berkualitas rendah. Nanti akan ada gadis salju berkualitas sedang dan tinggi yang akan dilelang. Tentu saja, Anda akan mendapatkan apa yang Anda bayar. Semakin tinggi kualitas gadis salju ini, semakin mahal harganya. Selama Anda bersedia mengeluarkan uang, Anda akan memiliki kesempatan untuk mengambilnya kembali. Jika Anda tidak punya uang, Anda hanya dapat melihatnya. Baiklah, totalnya ada 3.000 gadis salju berkualitas rendah, dan harga awalnya adalah 500 juta keping kristal peri tingkat surgawi. Lelang akan dimulai sekarang, dan siapapun yang ingin berpartisipasi dalam lelang dapat mulai menawar. Jangan khawatir, setelah penawaran selesai, selama Anda membayar cukup uang, kami para iblis akan menjamin untuk mengirimkan gadis salju kepada Anda. Kata iblis di peron dengan keras. Mendesis. Setelah mendengar harga awal yang dilaporkan oleh iblis, banyak makhluk laki-laki di sekitar panggung tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Harga awal seperti itu sulit bagi kebanyakan orang untuk membelinya. Hahaha, tidak mahal, tidak mahal. Gadis salju adalah harta karun, tentu saja sepadan dengan harganya. Kalian orang-orang malang yang tidak punya uang, minggir saja. Seorang pria jangkung dan kuat dengan badan sekuat menara besi mengulurkan tangannya untuk mendorong kerumunan dan melangkah maju. Kerumunan di depannya terdorong terpisah oleh kekuatannya seperti ombak. Aku akan menawarkan 550 juta keping kristal peri tingkat surgawi. Teriak pria kekar itu. Saya akan menawar 600 juta keping kristal peri tingkat surgawi. Seseorang segera mulai menawar melawannya. Kenapa kau terburu-buru? Ada ribuan gadis salju, tidak bisakah kau memberiku satu?
Kau mematok harga begitu tinggi di awal, bagaimana kau bisa melelang sisanya nanti? Aku tidak peduli, tidak ada yang bisa menandingiku. Bahkan jika aku bangkrut, aku akan menawar gadis salju dan membawanya pulang. Teriak pria kekar itu dengan marah. Kemudian lelaki kekar itu mulai menawar lagi. Makhluk jantan lainnya juga terpengaruh oleh suasana ini dan mulai bersorak. Suasana di tempat kejadian sangat meriah. Setelah beberapa putaran penawaran, pria kekar ini akhirnya membeli gadis salju. Lelang terus berlanjut, dan satu demi satu gadis salju dilelang, suasana di alun-alun tetap hangat. Gadis-gadis salju ini awalnya tidak bersalah. Kerugian yang ditimbulkan perang terhadap makhluk-makhluk biasa yang tidak bersalah benar-benar terlalu besar. Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya ketika melihat pemandangan seperti itu, dan menghela nafas pelan. Pernahkah kau mendengar pepatah ini, yang maha kuasa itu pelupa emosi? Beberapa orang yang benar-benar kuat berdiri di tempat yang tinggi dan memandang rendah orang-orang lemah di dunia tanpa belas kasihan. Itu seperti seekor naga yang tinggi di atas sana, melihat sekelompok semut menderita di tanah, tanpa simpati. Jadi dengan alasan yang sama, bagi kekuatan besar dan orang-orang kuat itu, mereka sama sekali tidak peduli dengan penderitaan orang-orang lemah biasa ini, dan ide-ide seperti milikmu relatif jarang. Hun Lao menjawab setelah mendengar desahan Ye Tianfei. Yang mulia pelupa, tentu saja aku pernah mendengar pepatah ini, tetapi apakah benar bahwa semakin kuat dirimu, semakin sedikit pula kamu peduli dengan nasib orang biasa? Ye Tianfei tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam. Menurutku tidak. Setidaknya bagiku, masih sulit untuk mengabaikan penderitaan orang-orang biasa ini. Ye Tianfei melanjutkan. Mungkin, tetapi kamu tidak perlu terlalu peduli dengan hal-hal ini. Setiap makhluk hidup memiliki jalannya sendiri. Ikuti saja kata hatimu. Patuhi kata hatimu dan jangan melawan kata hatimu. Jika pikiranmu jernih, itu akan lebih baik daripada apapun. Kata Hun Lao. Apakah kamu tahu sesuatu? Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk bertanya setelah mendengar apa yang dikatakan Hun Lao. Pohon dunia keos adalah pohon suci yang sangat kuno. Mungkin saja pohon ini mengetahui kebenaran tentang hakikat berbagai hal di dunia. Sulit untuk mengatakannya, karena ingatanku juga samar-samar. Jika kamu tertarik dengan masalah ini, kita bisa terus membahasnya di masa mendatang. Kurasa lelang ini mungkin akan memiliki alur cerita lain. Hun Lao tiba-tiba menjawab. Oh, Tuan Hun, apa maksudmu? Liku-liku apa yang akan terjadi dalam lelang ini? Ye Tianfei tidak dapat menahan perasaan di hatinya, dan pada saat yang sama ia segera melepaskan energi jiwanya untuk merasakan ke segala arah. Saya merasa seperti ada orang kuat yang menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan pelelangan ini dari kejauhan. Kata Hun Lao, apa yang aneh tentang itu? Kemungkinan besar, ada iblis kuat yang menjaga pelelangan ini. Kata Ye Tianfei. Tidak, aku bisa merasakan bahwa beberapa orang kuat yang merasakan lelang ini sedikit tidak stabil. Tampaknya mereka berusaha keras untuk menahan amarah mereka dan dapat ikut campur kapan saja. Hun Lao menggelengkan kepalanya dan menjawab. Apakah ada hal seperti itu? Tuan Hun, apakah Anda bisa merasakan emosi orang lain? Ye Tianfei sedikit terkejut dan bertanya dengan cepat. Aku telah memurnikan banyak kristal dewa beberapa waktu lalu. Apakah menurutmu kristal-kristal itu tidak berguna? Setelah memurnikan kristal dewa tersebut, kekuatanku telah meningkat pesat, dan aku juga telah membangkitkan beberapa warisan ras yang sangat berguna. Hun Lao menjawab sambil tersenyum. Jadi begitulah adanya. Hebat sekali. Ye Tianfei sedikit terkejut. Semuanya, sekarang giliran melelang Snow Maiden kualitas sedang. Harga awalnya adalah 10 miliar negeri dongeng tingkat peri surgawi. Pada saat ini, pelelangan Snow Maiden kualitas rendah telah berakhir, dan giliran Snow Maiden kualitas sedang yang dilelang. Seketika, sekelompok sekitar selusin gadis salju berukuran sedang dibawa ke peron di tengah alun-alun untuk dipamerkan kepada publik. Gadis-gadis salju kualitas sedang memang lebih cantik, dan harganya tidak mahal. Itu sepadan. Aku harus melelang satu, jadi jangan berkelahi denganku. Melihat gadis-gadis salju kualitas sedang dibawa ke panggung, makhluk-makhluk jantan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar panggung menatap dengan mata terbuka lebar dan berteriak keras. Pada saat ini,
Ye Tianfei tiba-tiba mendapat ide dan menatap salah satu gadis salju di platform tengah alun-alun. Gadis salju ini baru saja tumbuh dewasa. Dia memiliki kualitas sedang, dengan fitur wajah yang halus, kulit lebih putih dari salju, dan sosok seputih es. Dia tampak menyedihkan, tetapi wajahnya yang dingin dan cantik penuh dengan kemarahan. Bagaimana menurutmu, Tuan? Apakah kamu juga tertarik pada gadis-gadis salju itu? Mengapa tidak melelang satu dan mengambilnya kembali? Melihat tindakan Ye Tianfei, Hu Miao tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Tidak, kalian merasakannya, nafas gadis salju itu sepertinya sedikit familiar." Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Agak familiar. Bagaimana mungkin, Master? Ini pertama kalinya kami datang ke dunia es dan salju ini, dan ini juga pertama kalinya kami melihat gadis-gadis salju ini. Bagaimana kami bisa merasa familiar?" Hu Miao sedikit bingung. "Ya, setelah mendengar apa yang kau katakan, rasanya memang familiar." Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei, Hun Lao langsung merasakan gadis salju itu dan mengangguk. "Tuan Hun, apakah Anda juga merasa bahwa gadis salju itu familiar?" Hu Miao tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Hun. Ada aura jiwa samar pada gadis salju itu yang mirip dengan Dabing. "Aku menduga dia pasti ada hubungannya dengan Dabing," kata Ye Tianfei. "Jadi begitulah." Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, Hu Miao segera melepaskan energi jiwanya untuk merasakan gadis salju itu. "Ya, Tuan, saya juga merasakannya. Aura jiwanya memang agak mirip dengan Dabing, seolah-olah mereka memiliki semacam hubungan." Hu Miao segera memanggil dengan lembut. "Ya, aku juga merasakannya. Memang agak mirip." Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas juga melepaskan energi jiwanya untuk merasakan, lalu berkata dengan heran, "Kalau begitu, kita harus menyelamatkan gadis salju ini," kata Ye Tianfei. Ye Tianfei curiga bahwa gadis salju ini kemungkinan besar mempunyai hubungan darah dengan Dabing, dan dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Karena Dabing selalu menjadi adik laki-laki Ye Tianfei yang paling setia, baik di kehidupan sebelumnya maupun di kehidupan ini. Meskipun dia adalah seorang adik laki-laki, dia sebenarnya adalah teman yang sangat baik. Semuanya, perhatikan baik-baik. Mulai sekarang, kita harus mencari kesempatan untuk menyelamatkan gadis salju itu. Selain itu, saat menyelamatkan orang-orang, akan lebih baik jika kita bisa mencuri beberapa barang berharga pada saat yang bersamaan. Semakin banyak kita mencuri, semakin baik. Ye Tianfei berkata kepada orang-orang Hu Miao melalui transmisi suara. "Kamu bertanggung jawab menyelamatkan orang dan aku akan bertanggung jawab mencuri barang. Karena aku sangat peka terhadap napas dan lokasi harta karun itu, membiarkanku mencuri barang tidak hanya akurat tetapi juga cepat." Ulat sutra naga bertanduk emas itu langsung menjawab, "Baiklah kalau begitu. Nanti kamu yang akan bertanggung jawab mengambil barang-barangnya," kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Ye Tianfei tahu bahwa ulat sutra naga bertanduk emas telah memurnikan banyak kristal ilahi selama periode ini, dan garis keturunannya telah menembus beberapa kali berturut-turut, meningkatkan kekuatannya banyak. Bahkan jika dia bertemu dengan makhluk surgawi yang sempurna sekarang, dia mungkin tidak akan berada dalam bahaya. Jadi, Anda bisa dengan aman membiarkannya bertindak sendiri. Bagaimana kalau begini? Aku akan menggunakan roda totem 9 istana untuk membantumu mencuri barang. Ye Tianfei berpikir sejenak lalu berkata lagi, "Itu lebih baik lagi. Binatang berkepala 9 milikmu sangat kuat. Biarkan mereka menjadi penjahatku, efeknya pasti sangat bagus." Ulat sutra naga bertanduk emas itu mengangguk. "Bukankah sebelumnya kau punya banyak penjahat serangga? Kau bisa meminta anak buahmu untuk keluar dan membantu. Aku ingat kau pernah menaklukkan banyak sekali penjahat serangga," kata Hu Miao. "Jika situasinya memungkinkan, saya akan meminta anak buah saya untuk keluar dan membantu. Namun, kekuatan anak buahku sedikit tertinggal sekarang. Tidak apa-apa membiarkan mereka keluar untuk membuat masalah dan mengalihkan perhatian musuh, tetapi tidak realistis meminta mereka membantu menghadapi musuh." Ulat sutra naga bertanduk emas menjawab, "Bagaimana dengan ini? Kami akan segera melakukan persepsi terperinci tentang tempat pelelangan ini dan ruang serta waktu di sekitarnya. Mari kita lihat siapa saja masternya dan seberapa kuat mereka."
Mari kita perkirakan apakah kita bisa menghadapi para penguasa yang mengintai dalam kegelapan begitu kita mengambil tindakan, dan apakah kita bisa meninggalkan tempat ini dengan lancar. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata kepada Hu Miao dan yang lainnya. Baiklah, mari kita lakukan penyelidikan menyeluruh terlebih dahulu sehingga kita dapat mengetahui diri kita sendiri dan musuh. Ulat sutra naga bertanduk emas mengangguk setuju. Kemudian Ye Tianfei dan yang lainnya melepaskan energi jiwa mereka, dan membuat persepsi terperinci tentang lokasi lelang dan area waktu dan ruang yang luas di sekitarnya. Pada saat ini, pelelangan gadis-gadis salju di peron masih berlangsung. Suasananya bahkan lebih panas, dan sejumlah besar makhluk jantan terus berpartisipasi dalam penawaran. Situasinya agak buruk. Saya selalu merasa seperti ada master tingkat setengah dewa yang mengintai di ruang sekitar lokasi lelang ini. Begitu kita mengambil tindakan, kemungkinan besar kita akan dapat memikat para master tingkat dewa setengah ini. Jika mereka adalah para dewa penguasa ras iblis, maka kita akan mendapat masalah. Akan tetapi, saya menduga bahwa selain para dewa penguasa klan iblis, kemungkinan besar ada juga para dewa penguasa klan iblis dari kekuatan lainnya. Setelah beberapa saat, Hun Lao berkata sambil mengerutkan kening. Saya juga merasakan ada beberapa aura energi yang tidak jelas dan sangat kuat yang bersembunyi di kegelapan. Mari kita lihat dulu situasinya. Ye Tianfei juga merasakannya dan tahu bahwa dia tidak boleh tidak sabar, karena ini melibatkan master tingkat setengah dewa. Begitu perkelahian terjadi, dia mungkin tidak dapat mengatasinya. Saat ini, aku telah menyukai gadis salju itu. Meskipun dia adalah gadis salju biasa, penampilan dan temperamennya lebih baik daripada gadis salju biasa lainnya. Aku ingin menawar untuknya. Tetapkan harga cadangan. Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba menunjuk seorang gadis salju berukuran sedang di peron dan berteriak keras. Mata Ye Tianfei menjadi dingin, karena gadis salju yang dituduh adalah orang yang ingin diselamatkannya. Tuan muda, penglihatan Anda bagus. Meskipun gadis salju ini hanyalah gadis salju biasa, dia memang lebih baik daripada gadis salju biasa di level ini. Harga lelangnya adalah 1,3 miliar kristal peri surgawi. Jika Anda ingin menawar, silakan mulailah. Iblis yang bertanggung jawab atas pelelangan di peron berkata dengan keras. Tidak peduli apa, semuanya bersiap, kita mulai menyelamatkan orang-orang, dan begitu kita menyelamatkan mereka, kita akan segera menemukan cara untuk melarikan diri, semakin cepat semakin baik, tidak boleh ada keraguan. Ye Tianfei berkata kepada Hu Miao dan yang lainnya melalui transmisi suara. Ye Tianfei menatap gadis salju di peron yang akan dilelang dan bersiap untuk mengambil tindakan. Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk emas, Huang Sang dan Hun Lao juga siap untuk mengambil tindakan untuk bekerja sama dengan Ye Tianfei untuk menyelamatkan orang-orang. Karena semua orang tahu bahwa kemungkinan besar ada master setengah dewa di sekitar, mereka cukup gugup dan tidak berani ceroboh sama sekali. Pada saat ini, kalian para iblis sekarang telah menduduki wilayah kami, merampok harta kami, dan sekarang kalian melelang putri kami. Ini terlalu menggertak. Hari ini aku akan membuat kalian para iblis membayar harganya. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras, bagaikan murka dewa, dahsyat dan dahsyat seperti guntur di tanah kering, mengejutkan semua makhluk hidup, dan telinga mereka tiba-tiba bergetar karena rasa sakit yang hebat. Beberapa makhluk yang lebih lemah sangat terkejut oleh suara yang tiba-tiba dan keras itu hingga mereka mulai mengeluarkan darah dari ketujuh lubang dan pingsan di tempat. Ini adalah master tingkat setengah dewa. Ye Tianfei juga terkejut oleh suara itu dan merasakan sakit tumpul di telinganya. Tepat ketika sebagian besar makhluk hidup terguncang oleh guncangan itu, sebuah tangan energi putih besar muncul di atas panggung lelang di tengah alun-alun, melepaskan energi es dan salju yang luar biasa dan menakutkan. Tiba-tiba, area waktu dan ruang yang luas di sekitarnya tertekan, dan semuanya tidak dapat bergerak, termasuk makhluk-makhluk yang berpartisipasi dalam pelelangan di sekitar platform. Mereka semua tertekan di sana, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Setan yang bertanggung jawab atas pelelangan di peron sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Meskipun dia ingin melarikan diri, dia tidak dapat melangkah satu langkah pun. Sepertinya penguasa setengah dewa dari dunia es dan salju telah tiba. Ye Tianfei menatap tangan energi putih besar di atas panggung, merasa terkejut sekaligus senang.
Jelaslah ini adalah master setengah dewa yang telah mengolah energi dan hukum es dan salju. Jika itu adalah penguasa setengah dewa dari dunia es dan salju yang datang untuk menyelamatkan orang-orang, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa berdiri dan menonton pertunjukannya. Kata Hun Lao. Benar sekali. Jika para penguasa setengah dewa dari dunia es dan salju datang untuk menyelamatkan orang-orang, maka kita tidak perlu ikut bersenang-senang. Ye Tianfei mengangguk. Hahaha, Pak Tua Bing, akhirnya kau tak kuasa menahan diri dan kabur. Aku sudah lama menunggumu. Meskipun aku telah melukaimu saat itu, aku tidak tahu di mana kau bersembunyi selama ini. Kami, klan iblis, pasti tidak akan merasa tenang kecuali kami benar-benar menghancurkanmu. Jadi kami secara khusus mengatur pelelangan ini untuk menunggumu muncul, tetapi aku tidak menyangka kau benar-benar tidak sabar. Apa kau enggan melihat gadis-gadis salju cantik dari klan manusia saljumu dilelang? Sekalipun kau enggan, kau tidak dapat mengubah kenyataan ini. Karena kau berani kabur, hari ini adalah hari kematianmu. Pada saat ini, iblis kuat yang tampak lebih tua tiba-tiba muncul di ruang dan waktu yang jauh, melepaskan energi sihir yang luar biasa dan tertawa terbahak-bahak. Saat berikutnya, tangan energi besar yang terbuat dari energi magis muncul di platform di tengah alun-alun dan bertabrakan dengan tangan energi putih. Terima kasih, leluhur iblis ke-6, karena telah menyelamatkan hidupku. Sang Master Iblis yang bertugas mengawasi pelelangan di panggung tiba-tiba menyadari bahwa ia dapat bergerak bebas. Dalam keadaan gembira, ia segera menggunakan keahliannya untuk melarikan diri dari panggung, sambil berteriak keras. Hahaha, Pak Tua Bing, kalau kau terus bersembunyi dan tidak keluar, kami benar-benar tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi kalau kau kabur sekarang, kau akan mendatangkan kehancuranmu sendiri, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Selama kami membunuhmu, kelompok dunia es dan salju akan benar-benar menjadi wilayah klan iblis kami mulai sekarang. Tiba-tiba muncul seorang iblis tua berpakaian hijau dari arah lain, sambil tertawa terbahak-bahak. Jadi ini jebakan. Tujuan sebenarnya klan iblis melelang gadis-gadis salju ini adalah untuk memancing keluar para penguasa setengah dewa dari dunia es dan salju ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan kedua penguasa setengah dewa dari klan iblis, semua orang tiba-tiba menyadari mengapa klan iblis akan melelang gadis-gadis salju yang berharga itu. Kalian para iblis sudah bertindak terlalu jauh. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan membawa kalian berdua bersamaku. Seorang lelaki tua berjubah putih perlahan muncul di atas alun-alun dan berteriak dengan keras. Lelaki tua berjubah putih itu benar-benar putih dari rambut, pakaian, hingga sepatu, dan ada hawa dingin yang kuat di sekujur badannya. Dalam jangkauan hawa dingin itu ada potongan-potongan es hitam transparan seukuran kepalan tangan yang melayang di udara. Tak perlu dikatakan lagi, lelaki tua berjubah putih ini pastilah si tua es dari kelompok dunia es dan salju. Gadis-gadis salju di peron semuanya menunjukkan ekspresi terkejut saat mereka melihat lelaki tua es itu muncul. Karena lelaki tua ini adalah leluhur kelompok dunia es dan salju, dan dia juga merupakan penguasa tertinggi kelompok dunia ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa suku manusia salju kita, yang selalu mencintai kedamaian dan tidak pernah berperang dengan dunia, akan mengalami bencana seperti ini hari ini. Apakah sudah ditakdirkan bahwa ini adalah nasib suku manusia salju kita? Pak Tua Bing melihat ke arah gadis-gadis salju yang panik di peron dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas, merasa sangat tertekan. Hahaha, benar sekali, Pak Tua Bing, ini adalah nasib suku manusia saljumu, dan nasib suku manusia saljumu diatur oleh kami, suku iblis. Jika kami, suku iblis, ingin suku manusia saljumu dihancurkan, maka suku manusia saljumu akan dihancurkan, jadi aku menyarankanmu untuk tidak melakukan perlawanan yang sia-sia. Seorang lelaki tua dari suku iblis berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Meskipun kalian para iblis sangat kuat, kalian tidak memenuhi syarat untuk mengatur nasib ras lain. Tunggu saja, kalian para iblis pasti akan membayar harga atas apa yang kalian lakukan hari ini. Pak Tua Bing menatap lelaki tua dari klan iblis itu, matanya yang dingin penuh dengan amarah, dan berkata-kata demi kata. Pak Tua Bing, kau tidak akan menangis sampai kau melihat peti mate itu. Baiklah, saat aku menghajarmu sampai berkeping-keping, kau harus menyerah. Kata iblis tua itu sambil mensibir, wajahnya muram.
Saat berikutnya, kedua iblis tua itu bergegas menuju Patua Bing pada saat yang sama. Untuk menghadapi Patua Bing, para iblis malah mengutus dua penguasa setengah dewa. Patua Bing juga segera melepaskan tekanan energinya. Energi es dan salju yang mengerikan menyebar dalam sekejap, membuat bagian ruang dan waktu ini tiba-tiba tertutup salju. Potongan-potongan es hitam besar muncul di mana-mana, dan udara dingin yang mengerikan membuat banyak makhluk mulai menggigil. Seorang guru setengah dewa, benar-benar terlalu menakutkan. Banyak makhluk gemetar karena kedinginan, dan mereka bahkan tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap, dengan gigi atas dan bawah mereka terus-menerus saling bertabrakan. Patua Bing, kau sudah terluka. Tidak ada alasan bagimu untuk bersikap sombong di depan kami. Kedua penguasa setengah dewa dari klan iblis itu menunjukkan ekspresi menghina di wajah mereka. Sejumlah besar energi magis tersapu keluar dari badan mereka, menyebabkan ruang dan waktu di sekitarnya hancur dan runtuh, dan retakan ruang gelap pun muncul. Para penguasa setengah dewa terlalu menakutkan. Kita hanya bisa menunggu kematian jika tetap di sini. Ayo kabur. Makhluk-makhluk di sekitar panggung yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan merasakan energi yang dilepaskan oleh ketiga penguasa setengah dewa. Mereka semua sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat dan jiwa mereka terbang menjauh. Mereka berbalik dan melarikan diri, dan tidak berani tinggal di sini. Ketiga master setengah dewa ini bahkan belum mulai bertarung, tetapi melepaskan sedikit tekanan energi saja sudah menyebabkan luka-luka seperti itu. Bisa dibayangkan betapa mengerikan kerusakannya saat mereka benar-benar mulai bertarung. Tiga penguasa setengah dewa mulai beraksi. Karena energi dan hukum yang dilepaskan terlalu kuat, memengaruhi ruang dan waktu di sekitarnya dan persepsi semua orang, sebagian besar makhluk hanya bisa melihat beberapa adegan pertarungan yang samar-samar. Tiga sosok energi yang mengerikan dapat terlihat samar-samar, dengan cepat menyerang dan bertarung di langit di atas alun-alun asli. Setiap gerakan dan setiap gaya tampaknya menghancurkan dunia, menciptakan hukum energi dan cahaya yang tak ada habisnya. Setiap tabrakan akan menyebabkan seluruh dunia es dan salju berguncang hebat. Para penguasa setengah dewa begitu menakutkan sehingga aku bahkan tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana mereka bertarung. Setiap kali energi jiwaku ingin merasakan masa lalu, badan jiwaku tidak dapat menahannya dan aku merasakan sakit yang luar biasa. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Jika kau tidak takut mati, gunakan saja energi jiwamu untuk merasakan pertarungan antara tiga penguasa dewa setengah dewa. Dengan kekuatanmu saat ini, jika kau sedikit saja terlibat dalam pertarungan antara tiga penguasa dewa setengah dewa ini, kau akan hancur menjadi abu. Seseorang di sebelahnya segera mengingatkannya. Meskipun lelaki tua Bing itu sangat kuat, dia kekurangan stamina. Dia memang terluka. Jika dia melanjutkan pertempuran, dia pasti akan kalah. Hun Lao tiba-tiba berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Ya, jika orang tua Bing ini tidak terluka, dia seharusnya bisa menahan serangan dari dua dewa iblis. Tapi dia sudah terluka, dan dia mungkin akan kalah jika terus bertarung. Ye Tianfei sedikit mengernyit dan mengangguk. Sepertinya jika kita ingin menyelamatkan orang, kita harus mengambil tindakan. Itu lebih praktis. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata dalam transmisi suara. Apa yang kau pikirkan? Ada tiga penguasa setengah dewa di sini. Terlalu berbahaya bagimu untuk lari menyelamatkan mereka. Hun Lao terkejut ketika mendengar kata-kata Ye Tianfei. Aku tahu. Namun, mereka bertarung dengan sangat sengit. Aku harus berhati-hati dan bersikap tenang, memanfaatkan kesempatan ini, dan mungkin aku bisa menyelamatkan orang-orang dengan sukses. Jawab Ye Tianfei. Aura jiwa gadis salju itu mirip dengan Da Bing, dan kemungkinan besar mereka memiliki hubungan darah. Sekarang setelah bertemu dengannya, Ye Tianfei tentu saja tidak bisa berdiam diri saja. Baiklah, karena kamu sudah membuat keputusan, mari bersiap dan bertindak segera setelah ada kesempatan. Hun Lao tahu karakter Ye Tianfei. Karena dia sudah membuat keputusan, kemungkinan besar dia akan bertindak. Duar-duar. Pada saat ini, energi yang dilepaskan oleh pertarungan antara tiga penguasa setengah dewa menjadi semakin menakutkan. Energi yang bergulung menyebar seperti lautan, dan telah menghancurkan ruang di sekitarnya hingga tak dapat dikenali. Makhluk-makhluk di sekitar sudah menjauh, dan tidak ada makhluk yang berani tinggal di sekitar pertarungan antara ketiga penguasa dewa setengah itu.
Hanya panggung di tengah alun-alun asli yang tetap utuh. Para iblis telah mendirikan formasi pertahanan yang canggih di atas platform itu, dan ketiga penguasa setengah dewa secara sadar menghindarinya dan tidak menghancurkan platform tersebut. Karena ada gadis-gadis salju di panggung itu, Patua Bing tidak ingin terjadi apa-apa pada mereka. Selain itu, ada banyak iblis yang menjaga gadis-gadis salju di panggung itu, dan dua penguasa setengah dewa dari klan iblis tentu saja tidak ingin menyakiti mereka. Pada saat yang sama, para iblis telah lama menganggap gadis-gadis salju itu sebagai milik mereka, dan tidak perlu menghancurkan mereka. Semuanya, bersiap-siaplah. Aku akan bertindak. Pada saat ini, Ye Tianfei telah menggunakan teknik ruang rahasia untuk bersembunyi di ruang yang tidak jauh dari peron, dan berbicara kepada Hu Miao dan yang lainnya melalui transmisi suara. Meskipun kekuatan bertarung ketiga master setengah dewa itu mengerikan, Ye Tianfei masih bisa bertahan. Ini karena badan fisik Ye Tianfei kuat, dan jiwanya juga sangat kuat. Baik badan fisik maupun jiwanya hampir tidak dapat menahan tekanan energi dari seorang master setengah dewa tingkat ini. Memanggil. Ye Tianfei bertindak seperti yang dikatakannya dan mengisi kartu teleportasi ruang angkasa dengan segenggam kristal energi ruang angkasa. Mereka semua adalah kristal energi ruang angkasa tingkat surgawi. Ye Tianfei telah lama menemukan bahwa semakin tinggi level kristal energi ruang angkasa yang diisi ke dalam kartu teleportasi ruang angkasa ini, semakin kuat kekuatan teleportasi yang dapat diberikannya. Memanggil. Kartu teleportasi ruang angkasa langsung memindahkan Ye Tianfei ke platform di tengah alun-alun. Setelah pertarungan sengit, alun-alun di sekitar platform telah hancur tak dapat dikenali lagi, dengan lubang di mana-mana dan bahkan jurang yang dalam di tanah. Penampakan asli alun-alun tidak dapat dilihat lagi. Siapa? Begitu sosok Ye Tianfei muncul di peron, seorang master iblis menemukannya dan bertanya dengan keras. Selama pertarungan tadi, dua penguasa setengah dewa dari klan iblis diam-diam mengeluarkan perintah, meminta selusin makhluk surgawi dari klan iblis untuk membawa sekelompok prajurit iblis ke panggung ini untuk menjaga ribuan gadis salju. Karena masing-masing gadis salju ini bernilai sejumlah besar uang, meskipun iblis-iblis itu kaya, mereka memiliki terlalu banyak anggota, dan mereka telah bertempur di mana-mana di laut kekosongan kekacauan baru-baru ini, yang membutuhkan sejumlah besar pengeluaran militer. Oleh karena itu, setelah menyerang setiap kelompok dunia, para iblis akan menjarah harta benda dan menjual barang-barang berharga untuk digunakan sebagai biaya militer untuk mendukung perang. Bunuh mereka semua, jangan bersikap sopan. Kata Ye Tianfei kepada Hu Miao dan yang lainnya melalui transmisi suara. Momen berikutnya, Hu Miao, Huang Sang, ulat sutra naga bertanduk emas, klon klan darah, dan binatang suci berkepala 9 semuanya muncul bersama. Begitu Ye Tianfei bergerak, dia menyiapkan puluhan formasi besar, yang menutupi seluruh platform. Huang Sang menggunakan teknik dinding hantu untuk menciptakan sejumlah besar dinding hantu yang menakutkan, mengelilingi platform dengan rapat. Klon vampir itu melepaskan kabut darah yang besar, dan kemanapun kabut itu pergi, darah di badan iblis itu langsung mendidih, membuat badan mereka lemas dan tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun. Hu Miao menggunakan sihirnya untuk menciptakan sejumlah besar ilusi, yang meliputi anggota klan iblis. Tiba-tiba, terjadi hujan dingin dan angin di peron, tirai cahaya yang tumpang tindih, kabut hantu yang bergelombang, bayangan hantu yang menjulang, dan segala jenis ilusi yang tampak seperti gelembung warna-warni, tampak aneh. Apa yang terjadi? Badanku tampaknya ditekan oleh beberapa energi pada saat yang sama. Siapa yang menyerang kita? Anggota iblis di panggung semuanya panik. Untuk sesaat, mereka ditekan oleh Ye Tianfei, Huang Sang dan Hu Miao dan menjadi panik. Duar-duar. Ye Tianfei menatap peri iblis dan menggunakan kunci pikiran dan pedang hati tak terlihat untuk menekannya di sana, membuatnya tidak bisa bergerak. Dengan ledakan keras, iblis abadi ini bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi sebelum Ye Tianfei meninjunya hingga berkeping-keping, menghancurkan badan dan jiwanya. Ketika Ye Tianfei mulai membunuh iblis itu, Hu Miao dan yang lainnya juga mulai mengambil tindakan, dan jeritan para anggota iblis terus terdengar. 9 ekor rubah besar yang tampak seperti pilar raksasa yang menopang langit muncul dan menyapu ke depan, menghancurkan area yang luas dalam sekejap. Dengan kekuatan Hu Miao saat ini, dia hampir dapat membunuh Dewa Emas secara instan. Huang Sang menggunakan dinding hantu untuk menjebak peri iblis.
Badan hantu hitam berkilau itu terus tumbuh tinggi dan berubah menjadi hantu jahat yang sangat kuat. Ia bergegas dan memenggel kepala peri iblis itu, lalu menelan kepalanya dalam sekali teguk, memakan jiwa iblis itu juga. Duar, ulat sutra bertanduk emas itu berubah menjadi naga raksasa. Kemanapun cakarnya bergerak, para anggota klan iblis tercabik-cabik seperti kertas. Ye Tianfei terus menggunakan Mind Lock dan Invisible Heart Sword. Meskipun para iblis abadi itu meraung marah, mereka tidak berdaya melawan Mind Lock dan Invisible Heart Sword. Mereka hanya bisa menyaksikan tinju dan sinar pedang Ye Tianfei menghancurkan badan iblis mereka hingga berkeping-keping. Binatang suci berkepala 9 itu mendorong roda totem 9 istana yang berkilauan itu bersama-sama, dan roda itu bergemuruh lewat. Para peri iblis tidak dapat melawan sama sekali dan hancur berkeping-keping oleh roda raksasa itu. Klon klan darah telah memurnikan esensi darah dari terlalu banyak master abadi surgawi selama periode ini, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Teknik penghisapan darah yang saat ini digunakannya sudah dapat memengaruhi darah dalam badan para abadi surgawi. Begitu klon klan darah mendekat, darah di badan para iblis abadi itu mulai mendidih, dan kekuatan tempur mereka hanya 60% hingga 70%, jadi mereka bukan tandingan klon klan darah. Itu terjadi dalam sekejap. Di bawah serangan gabungan Ye Tianfei, Huang Sang, Hu Miao dan ulat sutra naga bertanduk emas, dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, iblis-iblis di panggung mulai dikalahkan. Terutama Ye Tianfei, yang fisiknya begitu kuat sehingga dia sama sekali tidak takut dengan serangan para iblis. Dia berlarian dengan gegabah, membunuh para peri iblis satu demi satu kemanapun dia pergi. Baiklah, aku akan datang menyelamatkan orang-orang. Teruslah hadapi iblis-iblis ini, teriak Ye Tianfei. Bagaimanapun, tujuan Ye Tianfei adalah menyelamatkan orang, bukan membunuh iblis-iblis ini. Ye Tianfei melangkah dan datang ke sisi ribuan gadis salju itu. Karena ada kesempatan, mari kita selamatkan mereka semua. Ye Tianfei melirik gadis-gadis salju yang ketakutan dan berkata dalam hatinya. Kemudian Ye Tianfei menggunakan kekuatan magisnya untuk memindahkan ribuan gadis salju ke menara hantu. Energi spasial dan hukum spasial Ye Tianfei sangat bagus, dan menara hantu juga merupakan senjata sihir spasial yang sangat canggih, sehingga teleportasi selesai secara instan. Baiklah, kita sudah menyelamatkan mereka dengan sukses, ayo berangkat. Setelah Ye Tianfei memindahkan semua putri salju ke menara hantu, dia segera berkata kepada Huang Sang dan yang lainnya. Ye Tianfei tahu bahwa kedua dewa iblis itu pasti tahu apa yang terjadi di sini. Selama salah satu dari mereka bergegas, dia dan kelompoknya mungkin tidak dapat mengatasinya. Wus, WSS, Hu Miao dan yang lainnya mengerti maksud Ye Tianfei. Tanpa ragu-ragu, begitu mereka mengetahui bahwa Ye Tianfei telah berhasil menyelamatkan orang, mereka bergegas menghampiri dengan kecepatan penuh. Duar, Ye Tianfei mengaktifkan kartu teleportasi ruang angkasa dan mulai berteleportasi. Memanggil. Kartu teleportasi luar angkasa membawa Ye Tianfei pergi. Sosok Ye Tianfei baru saja berteleportasi ketika sebuah tangan ajaib yang membawa energi magis mengerikan jatuh dari langit dan menamparkan tempat Ye Tianfei baru saja berdiri, menciptakan lubang gelap di ruang itu. Siapa anak ini? Beraninya dia menyelamatkan orang di hadapanku. Seorang dewa iblis muncul di panggung. Dia melihat anggota iblis yang telah menderita banyak korban di panggung. Wajahnya sangat muram dan penuh amarah, dan geraman pelan terdengar dari tenggorokannya. Anak ini memiliki senjata sihir yang sangat canggih untuk teleportasi luar angkasa. Kata dewa iblis itu sambil menggertakkan giginya. Tunggu, aura anak ini sepertinya tidak asing. Ternyata dia adalah Ye Tianfei dari 3000 dunia besar dan kecil. Akhirnya, dewa iblis itu mengenali identitas Ye Tianfei. Mengapa orang itu datang ke kelompok dunia es dan salju? Dan mengapa dia muncul untuk menyelamatkan para gadis salju itu? Mungkinkah dia telah jatuh hati pada para gadis salju itu? Kata dewa setengah iblis itu dengan suara yang dalam. Abaikan saja anak itu untuk saat ini, mari kita bekerja sama untuk membunuh orang tua Bing. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan, itu adalah dewa iblis lainnya. Baiklah, mari kita bunuh Pak Tua Bing terlebih dahulu, lalu selesaikan masalah dengan anak itu. Dewa iblis setengah dewa di panggung mengangguk, sosoknya melesat, dan dia bergegas ke kejauhan, menyerang Pak Tua Bing bersama-sama.
Ye Tianfei dari 3000 dunia besar dan kecil telah muncul di kelompok dunia es dan salju. Cari dan tangkap dia segera. Pada saat ini, semua iblis di kelompok dunia es dan salju menerima perintah ini. Seketika semua setan mulai beraksi. Mereka mendirikan pos-pos pemeriksaan dan melakukan inspeksi di mana-mana. Potret Ye Tianfei diunggah di mana-mana dalam waktu singkat. Ye Tianfei baru saja bergegas keluar dari dunia tempat pelelangan diadakan, dan dia melihat sekelompok setan berlarian mencari, berteriak untuk menangkap anak bernama Ye. Sepertinya para iblis akan memburu kamu, kata Hun Lao. Karakter-karakter ini tidak bisa melakukan apapun padaku. Ye Tianfei mensibir. Selama dia tidak bertemu dengan seorang guru setengah dewa, dia tidak perlu takut. Pada saat ini, makhluk-makhluk yang telah berpartisipasi dalam pelelangan sebelumnya juga melarikan diri dari dunia itu. Karena ada 3 penguasa setengah dewa yang bertarung di dalam, dan selama pertarungan, posisi ketiga penguasa setengah dewa itu bergerak cepat. Akan mudah untuk terlibat jika mereka tetap berada di dunia itu, jadi semua orang berlarian keluar. Kutu kupret. Aku sudah memenangkan gadis salju di pelelangan, tetapi ini terjadi bahkan sebelum aku mendapatkannya. Aku tidak tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk kembali dan mendapatkan gadis salju yang aku menangkan di pelelangan. Apa yang kau keluhkan? Kau hanya memenangkan 1, tetapi aku menghabiskan banyak uang untuk memenangkan 2. Para makhluk laki-laki yang telah memenangkan gadis salju di pelelangan itu semuanya menghela nafas. Orang itu tampaknya baru saja memenangkan harta karun yang sangat berharga di pelelangan tadi. Harta karun itu masih ada padanya. Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan sosok dan napasnya dengan sangat ketat, dan mengubah dirinya menjadi makhluk biasa dan mengikuti makhluk-makhluk yang baru saja melarikan diri dari dunia itu, berbaur dengan kerumunan. Tiba-tiba, ulat sutra naga bertanduk emas menunjuk seorang pria di depan dan berbicara kepada Ye Tianfei. Oh, begitukah? Kalau begitu, silakan taklukkan dia dan singkirkan semua yang ada padanya. Ye Tianfei melirik pria di depannya, lalu berkata diam-diam kepada ulat sutra naga bertanduk emas dan yang lainnya. Saat berikutnya, Ye Tianfei menggunakan kunci pikiran dan pedang hati tak terlihat untuk menyerang pria itu. Hu Miao menampilkan ilusi, Huang Sang menampilkan sihir hantu, ulat sutra naga bertanduk emas, dan Hun Lao menampilkan sihir ruang angkasa. Kasihan, dia hanyalah makhluk surgawi tingkat menengah. Menghadapi berbagai serangan rahasia canggih Ye Tianfei, dia langsung tertekan. Bukan hanya badannya, tetapi juga jiwanya terseret ke dalam ilusi aneh, tidak mampu melepaskan diri. Ulat sutra naga bertanduk emas berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat keluar, mengitari pria itu dengan kecepatan yang mencengangkan, lalu kembali ke bahu Ye Tianfei. Ulat sutra naga bertanduk emas secara alami sangat peka terhadap semua jenis harta karun. Ulat sutra naga bertanduk emas dapat melihat posisi barang-barang berharga apapun pada pria itu dan dengan cepat menyambarnya. Memanggil, Ye Tianfei melewati pria itu. Oh tidak, apa yang baru saja terjadi? Aku seperti ditekan oleh energi misterius dan tidak bisa bergerak. Aku juga seperti memasuki dunia fantasi dan tidak bisa melepaskan diri. Apakah itu ilusiku, atau apakah itu benar-benar terjadi? Pria itu langsung terbangun dan tampak sangat bingung. Momen berikutnya, pria itu tiba-tiba berteriak. Orang kutu kupret itu mengambil semua yang kumiliki. Itu adalah tabunganku. Pria itu tak kuasa menahan diri untuk berteriak ketika ia mendapati semua barang berharga miliknya telah raib. Orang itu baru saja membeli 2 harta karun berharga di pelelangan, dan kemudian dia membeli 3 gadis salju. Selain itu, dia sangat murah hati dalam menawar. Dia pasti dari kekuatan kaya. Pada saat ini, Ye Tianfei sudah berada di depan, bercampur dengan kerumunan. Dia mendengar teriakan pria itu dan hendak mempercepat langkahnya ketika ulat sutra naga bertanduk emas menunjuk seorang pemuda berbaju kuning di dekatnya dan berkata, "Oh, oke, mari kita mulai." Ye Tianfei menatap pemuda berbaju kuning itu, memikirkannya, dan berbicara kepada ulat sutra naga bertanduk emas dan yang lainnya. Pemuda berbaju kuning itu sendiri adalah seorang dewa surgawi junior. Ia diikuti oleh seorang lelaki tua dengan kekuatan dewa surgawi sempurna, 2 lelaki tua dengan kekuatan dewa surgawi tingkat tinggi, dan 4 lelaki setengah baya dengan kekuatan dewa surgawi tingkat menengah. Kekuatan mereka secara keseluruhan sangat kuat.
Tak perlu dikatakan lagi, mereka pasti berasal dari kekuatan besar di laut kekosongan kekacauan. Ye Tianfei mengaktifkan sepatu bot waktunya dan mengejar pemuda berbaju kuning dan kelompoknya dalam satu langkah. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan segenggam bendera formasi. Dalam sekejap, puluhan formasi didirikan, menutupi bagian depan. Pada saat yang sama, Ye Tianfei menggunakan kunci pikiran dan pedang hati tak terlihat untuk menyerang semua makhluk abadi pada saat yang sama. Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk emas, Huang Sang, Hun Lao, dan klon klan darah juga menyerang bersama. Meskipun pemuda berbaju kuning dan teman-temannya semuanya adalah makhluk surgawi, mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan tiba-tiba melancarkan serangan aneh seperti itu dari belakang. Tiba-tiba, pemuda berbaju kuning dan makhluk surgawi yang mengikutinya semuanya tercengang, terkejut, dan marah, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Terutama serangan Mind Lock dan Invisible Mind Sword, mereka tidak memiliki cara untuk merasakannya terlebih dahulu, mereka juga tidak dapat mempertahankan diri. Belenggu tak terlihat dipasang di badan mereka, mencegah mereka bergerak bebas. Memanggil. Dengan kilatan cahaya keemasan, ulat sutra naga bertanduk emas itu melesat ke samping pemuda berbaju kuning, seketika menjara semua yang ada di badannya, lalu menghilang ke angkasa. Siapa yang menyerang kita? Orang tua dengan kekuatan surgawi sempurna yang mengikuti pemuda berbaju kuning itu meraung sambil melancarkan berbagai serangan aneh. Oh, tidak. Semua yang kumiliki hilang. Pemuda berbaju kuning itu pun berteriak. Setelah Ye Tianfei melihat ulat sutra naga bertanduk emas berhasil, dia sudah mengaktifkan kartu teleportasi ruang angkasa dan langsung berteleportasi dan menghilang. Baru saja, seseorang tiba-tiba muncul di belakang kita, dan dia tampak seperti anak kecil. Pasti itu ulah anak kecil itu. Orang tua dengan kekuatan makhluk surgawi yang sempurna itu hanya samar-samar melihat sosok Ye Tianfei, berbalik dan meraung. Bersambung.